There's no way to save these songs about someone else. Every time you're not in my arms, I start to lose myself. Someone please pass me my shades. Don't let them see me down. You have taken over my dance, so tonight I'm going out. Feeling like there's no better place than mine. By your side, I had a little taste tonight. Only spoiling the party anyway. All the girls are looking fine. You're the only one on my mind. La da dee, la da da do, la da da me, la da da you. La da dee, la da da do. There's only me, there's only you. La da dee, la da da do. Tadi ada yang lempar, jadi juga ada rame, gila. Ada lagi sama ada hujan, Hanifnya sama Sia. Sekarang kita tuh lagi ada di Museum Seni Rupa dan Keramik, Fine Art and Ceramic Museum. Jadi museum ini tuh letaknya di daerah Kota Tua, tepatnya di Jakarta Barat. Terus gedung museum ini pertama kali diresmikannya pada tahun 1870. Terus dipergunakan sebagai lembaga peradilan tinggi Belanda. Lalu diresmikan kembali menjadi Dinas Museum dan Sejarah DKI Jakarta oleh Presiden Soekarno. Dan finally, akhirnya diresmikan menjadi Balai Seni Rupa dan Museum Keramik yang pada tahun 1990. Gak kalah serunya sama museum-museum yang ada di sini. Di dalam itu ada banyak banget koleksi-koleksi yang bagus-bagus tentunya, sama unik-unik. Ada bahan pecah belah kayak piring, guci, terus ada juga lukisan-lukisan. Lukisannya itu banyak banget yang lucu-lucu, yang bagus-bagus, mengandung makna tertentu dan oleh pelukis yang gak kalah terkenalnya juga. Terus ada juga di dalam tuh patung-patung yang dari masa sejarah-sejarah dulu, kayak dari masa Majapahit ataupun zaman-zaman yang lainnya juga banyak. Juga soal fasilitas nggak usah khawatir. Di sini museum ini punya sebuah perpustakaan khusus tentang seni rupa, yang di situ buku-buku panduan tentang seni rupa dan keramik. Dan itu juga ada di dalam ada studio gambar dan sanggar melukis. Jadi di sini pengunjung juga dilibatkan dalam membuat karya seni rupa. Terus aktivitas juga nggak kalah seru. Oleh museum ini diselenggarakan Festival Seni Kria Nusantara tahun 2013 sama workshop keramik bagi pelajar di wilayah DKI Jakarta. Untuk lokasinya dari museum ini bisa dilihat di belakang juga. Museum terletak di kawasan Kota Tua, dapat ditempuh dengan 10-15 menit dari stasiun kota. Untuk jam bukanya Selasa sampai Minggu jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Hari Senin dan hari besar tutup. Kalau untuk tiket pengunjung, anak-anak dan pelajar itu sekitar 2.000, mahasiswa 3.000 dan dewasa 5.000 rupiah. Jadi bisa kali berkunjung ke sini. Hai kawan-kawan, nih saya lanjutin yang tadi. Di sini adalah rak yang berisi keramik peninggalan asli dari Kerajaan Majapahit. Ya, yang pertama ada 3 figurin. Ada figurin kepala pria, figurin kepala wanita, dan figurin kepala pria lagi. Yang kedua ini dua ini adalah disusun. Yang di atas ini 2 ada kendi susu, dan yang di bawah ini kendi. Dan yang terakhir adalah keramik Majapahit. Ya, bisa dilihat keramiknya. Karena ini adalah peninggalan asli Kerajaan Majapahit, jadi warnanya sebatas dan teksturnya itu masih kasar. Kita lagi berada di lukisan tentang zaman Jepang. Bisa dilihat ini juga di pojok zaman Jepang. Ini ada lukisan yang judulnya Kerja Paksa, hasil karya dari Smintang Nizi. Sebelahnya ada lukisan judulnya Kapal dari tahun 1976 dari Basuki Abdullah. Bisa dilihat itu lagi seperti kapal. Dan terus sebelah kiri lagi ada lukisan karya Hendra Gunawan, Kenangan tahun 45, karya tahun 1956. Bersatu kita kuat, bersama kita hebat. Oh, ini masih ada satu lagi. Dan takkan Judulnya
perjuangan pada tahun 19 dari karya Sugiana Kerton. Di pojok ini ada karya Sato Punggoyo, judulnya Makana Konvoy pada tahun 19-an. Menjelaskan salah satu dari pelukis dari Indonesia yang bernama S. Sujoyono. Itu merupakan salah satu pelukis dari anggota Persagi atau Persatuan Ahli-Ahli Gambar Indonesia. Dia di Persagi menjabat sebagai sekretaris dan juru bicara di sana. Ini merupakan sederetan lukisan dari S. Sujoyono. Pertama saya akan jelaskan judul Istriku pada tahun 1956. Ia dibuat untuk menghargai istri dari Sujoyono yang telah mengabdikan dirinya untuk Sujoyono itu sendiri. Kedua, judul kapal. Ini mengatakan bahwa tempat tinggal Sujoyono itu dekat dengan laut. Ini kita ada di sebelah lukisan berjudul Pengantin Mandailing karya Batara Lubis tahun 1970. Nah, lukisan ini menggambarkan dua pengantin dengan memakai baju adat Mandailing. Ini ada lukisan dari Amri Yahya. Lukisan ini sangat terkenal di mancanegara sampai dicari-cari negara-negara di dunia. Lukisan ini berjudul Lebak Merah. Sampai sekarang belum ada yang tahu apa arti dan maksud lukisan ini. Lukisan ini dibuat pada tahun 1976. Nah, terus di sini juga ada lukisan dari Abdul Jalil Firous yang berjudul Ayat di Atas Putih yang dibuat tahun 1971. Lukisan ini tuh lukisan timbul yang dibuat pakai cat minyak di atas kanvas. Oke teman-teman semua, di sini bisa kita lihat banyak keramik-keramik yang terhampar ada di sini. Melalui koleksi benda muatan kapal tenggelam ini adalah mengungkap bukti-bukti adanya jejaring atau networking dari bangsa-bangsa di Asia pada tahun abad ke-9 sampai 10. Nusantara yang kemudian disebut Indonesia juga terandil dalam jejaring tersebut. Maka ini adalah salah satu budaya yang bersejarah, walaupun ini disebutkan. Di sini adalah barang-barang muatan dari kapal karam Intan Wreck pada abad ke-10. Nah, di sini yang dilihat tadi adalah potongan tulang, ini potongan gigi, ini kemiri, dan ini manik-manik dari keramik. Jadi dari sejak zaman dulu keramik itu sudah dibuat jadi komoditi dagang selain kemiri dan tulangnya tadi. Ini ada tiga buah benda piring dan mangkuk warna sancai. Ada 3 warna, hijau, kuning, coklat. Piring ini meniru buatan Cina dinasti Qing, Kaisar Kangxi. Dibuat dari abad ke-17, buatan Eropa dengan cat Majapahit abad ke-19. Di depan kita ada sebuah patung warna putih kekuningan dikenal dengan sebutan Blansdation. Hautan Dehua, Provinsi Fujian, dinasti Ming akhir, dinasti Qing awal abad ke-17 sampai dengan abad ke-18. Jadi ini murni dari sebuah keramik yang detail-detailnya sangat terinci sekali. Ini merupakan patung peninggalan asli dari Majapahit yang diberi nama patung perwujudan Dewi dengan tinggi 38 cm dan diameternya 20 cm. Ini kita bisa lihat merupakan dua contoh patung asli peninggalan dari Majapahit. Di sini kita bisa lihat ada patung wanita dengan tinggi 28 cm, diameter 15 cm. Terus di sebelah kanan saya ada patung relief wanita dengan tinggi 20 cm dan diameternya 12 cm. Kita bisa lihat tekstur di sini tuh patung-patung ini masih teksturnya agak kasar karena unsur tradisionalnya ini tuh di sini masih kental banget. Makanya warnanya di sini tuh masih warna yang bersifat sederhana. Terus kita bisa lihat di sini juga ini merupakan contoh-contoh logam zaman dulu. Di sini ada guci, piring, lonceng gentah, 4 buah berkaki, tutup berjana, gelang, tempat sirih, dan guci. Tadi kan kita sudah melihat
peninggalan kerajaan Majapahit yang bersifat fungsional, dan sekarang kita melihat peninggalan kerajaan Majapahit yang bersifat estetika. Ini ada relief perwujudan perempuan penjaga bangunan suci dan relief perwujudan laki-laki penjaga bangunan suci. Walaupun bentuknya sudah tidak sempurna, namun mereka masih merupakan peninggalan kerajaan Majapahit yang asli. Lalu ada keramik lainnya yang merupakan peninggalan Majapahit. Lalu ada vas bunga dan patung anak sapi, patung sapi. Ya, saya akan menjelaskan lukisan yang ini dari Heng Atung atau mantan Gubernur Jakarta. Ini berjudul Penjual Ikan dari Muara Angke pada abad 11. Dan ini Pak karya Dullah yang berjudul Menyusui. Ini karya dari kayak cat minyak di atas kanvas dan seperti foto ada aslinya. Ini lukisan berjudul Wanita Memakai Aki karya Sudarso. Pakai mirip dengan karya Dullah sama mirip dengan foto. Ada beda atasnya itu. Oke teman-teman, di sini adalah alat membuat keramik yang kalian lihat, atau seperti guci, vas bunga, atau yang lain-lain. Nah, ini adalah tempat kita untuk menambah dasar. Kenapa ini dibuat berputar? Agar memudahkan kita untuk membentuk relief tersebut agar menjadi apa yang kita inginkan. Seperti contohnya yang tadi saya bilang adalah guci, vas bunga, dan yang lain-lainnya lagi. Cara membuatnya adalah kita ambil dari sini bahannya itu, lalu kita taruh di sini. Setelah itu kita bentuk dengan cara memutar dengan kaki. Dan ini cara modern dengan menggunakan alat ini. Alat yang lama adalah seperti itu. Jadi itu alat lama, ini adalah alat yang baru. Sekarang kita akan menuju lantai 2 dari Museum Seni Rupa dan Keramik. Tapi menuju ke lantai 2 ini kita bisa menaiki tangga berelief ini. Di sini kita bisa lihat tangga ini tuh udah berusia kurang lebih 100 tahun dan belum pernah direnovasi sama sekali. Tangga ini hanya dicat, itu pun supaya warnanya terlihat bagus dan pencegahan dari korosi. Sekarang kita sedang berada di lantai 2. Nah, berada di deretan lukisan-lukisan karya Raden Saleh. Lukisan karya Raden Saleh ini dia sering melukis pemimpin pada zaman dahulu, contohnya Van den Bosch pada tahun 1836. Lalu ada Jan Quedlinburg, berburu rusa. Terus yang paling ujung sana adalah karya Raden Saleh yang paling terkenal dengan judul Perkelahian dengan Singa pada tahun 1800-an. Dan banyak di museum ini karya Raden Saleh ini adalah replika, karena yang aslinya karya lukisan yang asli disimpan di Istana Bogor. Nah, ini dia Raden Saleh Syarif Bustaman. Di sini ada lukisan dari Cirebon. Ciri khas dari lukisan Cirebon ini dengan menggunakan media kaca. Di sini ada lukisan dari Haryono. Di sini ada dari Rastika dengan judul Begawan Ciptaning. Di sini dari Sumbar P. Sunu dengan judul Babat Alas Mantani. Nah, ini paling terkenal dari Haryono dengan judul Gunungan Kaligrafi. Oke baik teman-teman, sekarang kita lagi ada di pojok lukisan Bali. Untuk lukisan yang pertama ini dinamakan adalah lukisan penanggalan Bali, dibuat pada tahun 1900-an. Ini adalah lukisan yang kedua. Lukisan yang kedua ini dinamakan lukisan wayang Bali yang dibuat pada tahun 2009. Di sini ada lukisan yang ketiga. Di lukisan yang ketiga ini adalah lukisan Mutaran yang dibuat pada tahun 1900-an.
adalah lukisan keempat. Lukisan keempat ini dinamakan lukisan menyusui yang dibuat pada tahun 2000-an. Ini adalah lukisan terakhir. Di lukisan terakhir ini, lukisan ini dinamakan yaitu wayang Bali yang dibuat pada tahun 1900-an. Semua lukisan Bali ini menceritakan tentang kehidupan sehari-hari masyarakat Bali. Lukisan ini adalah anonim atau yang disebut dengan tidak diketahui siapa pelukisnya. Di lukisan Bali ini lebih dominan warna yang dimunculkan itu adalah merah, biru, kuning, dan krem. Nah, sekarang kita lagi ada di Museum Seni dan Keramik. Nah, kita akan mewawancarai satu pengunjung. Mas, boleh tanya namanya siapa? Umurnya? 23. Kerjaannya di PT Pizza. Oh iya. Nah, siapa kesini dalam rangka apa ya, Mas? Suka seni rupa? Nggak suka banget sih, tapi ya ingin mengenal aja. Oh iya. Kesan-kesannya kalau melihat seni-seni di sini apa sih? Untuk kaya Indonesia kaya atas seni rupa. Ada nggak pesan-pesan untuk kemajuan museum ini apa? Yang dipertahankan dengan generasi modern kayak dari ambil negara lain. Oh iya. Terima kasih ya, Mas. Ya, sama-sama. Nah, tadi kita sudah mewawancarai pengunjung di sini. Nah, sekarang kita akan mewawancarai staf dari museum ini. Yuk. Nah, sekarang kita di sini akan mewawancarai salah satu staf dari Museum Seni Rupa dan Keramik ini. Pak, mohon maaf ya, Pak, nama Bapak siapa ya? Oh iya, Bapak Soleh. Bapak Soleh umurnya? Oh, 40-an. Terus kerjaan Bapak di sini sebagai apa ya, Pak? Oh, tour guide. Pak, kerja di sini sudah berapa lama, Pak? Kurang lebih 3 tahun. 3 tahun. Bapak, menurut Bapak seni-seni yang ada di sini gimana, Pak? Kalau untuk koleksinya ya kami rawat, terus juga kami bekerja sama dengan Balai Konservasi, masih di lingkungan Pemuda DKI Jakarta juga ya. Iya. Jadi kalau ada yang rusak atau robek lukisannya kita bawa ke sana, kita perbaiki. Dan untuk koleksi-koleksi yang ada di sini seperti keramiknya itu kita bersihkan, kita rawat juga ya. Iya. Bapak sendiri penyuka seni atau Bapak pelaku seni? Sebetulnya ya saya suka dengan seni ya. Di sini ada tantangan ya, buat keramik, belajar melukis, juga bisa di sini. Jadi kita menerima tamu siapa saja, terbuka ya. Uang murah, silakan kita bermain dengan tanah liat, kita bermain cat minyak, suka main melukis gitu ya. Jadi ada kesan yang menyenangkan nggak, Pak? Kesan untuk para pengunjung atau Anda ya, generasi muda bangsa ya, lebih baik sering berkunjung ke museum, main-main ke museum ya, daripada kita ke mall ya. Lebih baik ke museum. Lebih baik ke museum. Bisa belajar juga di Bisa belajar dan juga kita tingkatkan terus pelayanan kita ya, dari museum kita dikenal di dunia internasional terutama ya. Sekian Bapak, makasih atas waktunya. Jadi sekian dulu dari kunjungan kami ke Museum Rupa dan Keramik kali ini. Terima kasih. He got in his car and raced like a jay all the way to you. Knocked on your door with heart in hand to ask you a question, 'cause he knows that you're an old-fashioned man. Yeah. He said, can I have your daughter for the rest of my life? Say yes, 'cause I need to know. You say you'll never get your blessing till the day I die. Tough luck, my friend, but the answer is no. Why you gotta be so rude? Don't you know I'm human too? Why you gotta be so rude? I'm gonna marry him anyway. Marry that boy. Marry him anyway. Marry that boy. Yeah, no matter what you say. Marry that boy, and we'll be a family. Why you gotta be so rude?
dengarlah yang akan aku katakan. Apa tuh? Tentang dirimu setelah selama ini. Ternyata kepalamu akan selalu botak. Kamu kayak gorila. Cobalah kamu ngajak bibir balapan. Ngajak Daripada gigi lo kayak kelinci. di kawasan kota tua. Ya, terus Ini adalah lukisan terakhir. Jadi lukisan terakhir ini dinamakan lukisan wayang Bali. Semua lukisan wayang Bali ini, nggak salah apa, wayang Bali. Teman-teman, ini ada di sini patung replika dari keramik. Nah, kalau Masyarakat yang ada di Bali, masyarakat ini, ya kawan-kawan, saya berada pada pojok. teman-teman, patung replika Presiden Soeharto sebagai Balai Seni Rupa. Ulang. Halo kawan-kawan. Apa sih kok dia tahu-tahu?